Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas yang kemarin, yaitu macam-macam permasalahan pada budidaya perikanan, khususnya untuk air payau. Di sini saya mengambil tema yaitu pada budidaya ikan kakap putih pada keramba jaring apung. Nah, ikan kakap putih ini atau Lates carifer yaitu salah satu ikan ekonomis penting yang berpotensi untuk dibudidayakan dikarenakan pertumbuhannya relatif cepat, kemudian mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan budidaya, mempunyai pangsa pasar yang cukup besar baik untuk kebutuhan domestik ataupun ekspor. Nah, seringkali dalam budidaya ikan kakap putih ini mempunyai beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu adanya kondisi perairan laut yang saat ini sebagian besar sudah mengalami degradasi lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kegiatan-kegiatan rumah tangga dan industri yang limbahnya mengarah ke perairan laut. Sehingga untuk melakukan kegiatan pembesaran ikan di KJA perlu suatu kajian teknis untuk mengatasi carrying capacity yang mulai menurun. Kemudian yang kedua yaitu untuk melakukan pembesaran ikan kakap putih dalam keramba jaring apung, khususnya pada perairan laut murni atau salinitas di atas 25 ppt, yaitu membutuhkan perhatian khusus karena dalam budidaya pada perairan laut murni ini tingkat kelulus hidupannya atau SR di atas 50%, hanya di atas 50%. Tidak semudah pada tahun 2004 dan tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu perlu dilakukannya penanganan khusus. Nah, yang pertama, penanganan dari permasalahannya yaitu dengan cara pemilihan lokasi budidaya. Ini adalah denah pemilihan lokasi budidaya KJA pada daerah laut ya. Yang pertama yaitu lokasi mudah dijangkau, kemudian mudah untuk mendapatkan sarana produksi termasuk benih dan pakan, bebas dari pencemaran terutama pencemaran logam berat, kemudian kondisi keamanan baik. Yang kedua yaitu kualitas fisika dan kimia air. Melihat pasang naik dan pasang surut sebaiknya 100 sampai 200 cm. Lalu kedalaman air lebih dari 5 meter, kecerahan lebih dari 2 meter, pergerakan air cukup baik, kecepatan arus berkisar antara 10 sampai dengan 30 cm per detik. Lalu untuk sistem keramba yaitu perairan terlindung dari ombak dan angin besar, menghindari dasar perairan yang mempunyai tutupan karang hidup yang masih baik. Nah, bila harus dilakukan di daerah tersebut perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Yang kedua yaitu dengan cara manajemen teknik budidayanya ikan kakap putih. Yang pertama yaitu meliputi persiapan KJA, persiapan benih, dan penebaran benih. Untuk persiapan KJA-nya yaitu ukuran bingkai keramba 3x3 meter. Kemudian material bingkai KJA dari bahan kayu, galvanis, besi, dan HDPE. Menggunakan pelampung drum plastik untuk proses mengapung, kemudian jaring 3/4 sampai 1 inci untuk pengelondongan dan mata jaring 1,5 sampai 2 inci untuk pembesaran. Kemudian untuk dilihat dari ukuran tebar, yaitu diusahakan penundaan tebar menjadi 10 sampai 12 cm dengan berat 15 sampai 20 kg untuk meningkatkan kelulus hidupan dan memperpendek masa panen. Kemudian dilakukannya vaksinasi benih pada benih yaitu seperti vaksin Streptococcus atau Vibrio povalen dengan dosis 1 cc per ekor ikan. Kemudian pada penebaran benih yaitu dilakukannya aklimatisasi, kemudian pengaturan pada tebar. Ini adalah bahkan pada tebar yang optimum untuk proses budidaya ikan kakap putih. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari keramba jaring apungnya. Yang ketiga yaitu pemilihan benih yang berkualitas. Yang pertama yaitu warna cerah mengkilat, putih, keperakan, tidak gelap atau tidak pucat, bentuk tubuh proporsional dan mirip sirip lengkap,
serta tidak cacat, bebas penyakit, dan utamakan menggunakan benih yang sudah divaksin. Gerakan aktif, lincah, tidak menyendiri atau memisahkan diri, dan berenang normal. Kemudian respon terhadap pakan responsif, keseragaman ukuran minimal 80%, bukan merupakan benih transgenik. Nah, ini adalah untuk penggelondongan, yaitu harus lebih dari 10 cm ikan. Nah, ini adalah sarana dan prasarana penggelondongan sistem bak, yaitu berukuran sekitar 1-2 meter dengan konstruksi yang kokoh. Kemudian untuk sistem keramba ditambak, yaitu pendederan lebih kecil, ukuran 2x1 meter atau sesuai kebutuhan. Kemudian untuk ini pemeliharaan unit pendederan. Yang pertama yaitu perawatan KJT atau KJA dilakukan secara berkala untuk menjaga konstruksi tetap kokoh dan jaring tetap bersih. Kemudian pergantian jaring dilakukan 5-10 hari sekali untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kemudian jika jaring kotor atau terlihat jamur, dijemur sampai kering, lalu dicuci dan semprot dengan air, kemudian dijemur kembali sampai kering. Kemudian dilakukan pergantian atau penambahan air tambak maksimal 5 hari sekali sebanyak 10% jika dilakukan pada tambak. Pada kondisi tertentu setelah hujan, pH akan menurun, dilakukan penebaran kapur. Ini untuk ditambah pengukuran parameter kualitas air antara lain pH DO, suhu, dan salinitas. Kemudian untuk pemeliharaan dengan melihat manajemen pakan, yaitu seperti 100 gram berkisar 5-10%, 3-5% untuk bobot lebih besar dari 100 gram diberikan 4-5 kali sehari untuk awal. Lalu pemberian probiotik pada ransum 2 gram per kilo pakan 2 kali per hari, vitamin C 2 gram per kilogram pakan setiap hari, untuk ikan kurang dari 50 gram dan 2 kali seminggu untuk ikan lebih dari 50 gram. Kemudian perlu dilakukannya sampling dan grading. Nah, yaitu untuk penyeragaman ukuran ikan dengan cara memilah-milah ikan. Nah, tujuannya yaitu untuk mencegah kanibalisme. Seperti pengambilan ikan 5-10%, kemudian dilakukan pengukuran bobot dan panjang, dilakukan sebulan sekali. Untuk ikan lebih dari 100 gram dan 2-3 kali dalam sebulan ikan yang kurang dari 100 gram. Nah, yang keempat yaitu perlu adanya pengendalian penyakit ikan dan kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu pemantauan kualitas air. Yang kedua yaitu pencegahan penyakit. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu melakukan pergantian dan pencucian jaring secara rutin, pengaturan pada tebar, pemberian pakan yang optimum, perendaman ikan dengan air tawar, dan pemberian antiseptik. Kemudian perendaman ikan dengan formalin teknis 60%. Kemudian penambahan vitamin, lalu tidak membuang sampah atau limbah organik di sekitar lokasi budidaya. Ini adalah cara pengobatan penyakit ikan. Yang pertama yaitu jika terjangkit bintik putih atau white spot, bisa dilakukan dengan cara pengobatan yaitu perendaman menggunakan larutan formalin 37%, bahan aktif selama 5-7 hari berturut-turut dengan dosis 25 ppm selama 1 jam. Nah, perendaman dengan H2O2 atau hidrogen peroksida 50%, bahan aktif sebesar 150 sampai dengan 200 ppm. Ini adalah pengobatan ikan untuk bakteri yang sebelumnya yaitu untuk parasit. Caranya sama, yaitu seperti jenis penyakit bakteri perusak sirip. Ini bisa dilakukan dengan cara isolasi perendaman menggunakan akriflavin 100 ppm selama 1 menit. Nah, ini adalah baku mutu perairan untuk produksi indukan kakap putih. Seperti suhu 28-32 untuk telur, untuk benih 28-32, untuk calon induk yaitu 28-32. Dan seterusnya.
Nah, untuk proses pemanennya sendiri yaitu bisa menggunakan alat berupa scope net. Ikan kakapnya yaitu minimal 500 gram. Kemudian dilakukan pengangkutan ikan hidup sistem terbuka dilakukan secara langsung. Penebaran ikan konsumsi di palka yang tersedia air mengalir sehingga kualitas air dapat terjaga baik selama perjalanan. Dan sistem tertutup dengan cara pengemasan menggunakan box atau styrofoam. Terima kasih, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.